Kegiatan pembelajaran 14. Terjemah Al-Quran. A. Sekilas tentang sejarah terjemah Al-Quran. Sebelum berkembang bahasa Eropa modern, yang berkembang di Eropa adalah bahasa Latin. Oleh karena itu, terjemah Al-Quran dimulai ke dalam bahasa Latin. Terjemah itu dilakukan untuk keperluan biara culinary kira-kira tahun 1135. Profesor Roy Montgomery Ward dalam bukunya Bell's Introduction on the Quran Islamic Survey menyebut bahwa pertanda dimulai perhatian Barat terhadap studi Islam adalah dengan kunjungan Peter de Velde, Bishop of Cluny, ke Toledo. Pada abad ke-12, di antara usahanya adalah menerbitkan serial keilmuan untuk menandai kegiatan intelektual Islam saat itu, terutama di Andalus. Sebagian dari kegiatan tersebut adalah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Latin yang dilakukan oleh Robert of Caton, Robertus Retentis, dan selesai pada Juli 1943. Abad Renaissance di Barat memberi dorongan lebih besar untuk menerbitkan buku-buku Islam. Pada awal abad ke-16, buku-buku Islam banyak diterbitkan, termasuk penerbit Al-Quran pada tahun 1530 di Venesia, dan terjemah Al-Quran ke dalam bahasa Latin oleh Robert of Caton tahun 1543 di Balse dengan penerbit Bibliander. Dari terjemahan bahasa Latin inilah kemudian Al-Quran diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Eropa. Al-Quran juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa selain Eropa seperti Afrika, Persia, Turki, Urdun, Tamil, Pashto, Bengali, Jepang, dan berbagai bahasa di Kepulauan Timur. Tidak ketinggalan pula Al-Quran juga diterjemahkan ke Fansuri, seorang ulama dari Singkil, Aceh, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Walau mungkin terjemahan itu ditinjau dari sudut ilmu bahasa Indonesia modern belum sempurna, namun pekerjaan itu adalah berjasa besar sebagai pekerjaan perintis jalan. B. Pengertian terjemah. Kata terjemah ditinjau cara bahasa etimologi berasal dari bahasa Arab tarjama yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa lain. Fasana ar-syahra bil lisan akbar. Kemudian kemasukan tak marobatah menjadi terjemahan yang artinya pemindah atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Nakal min liga batin illa kobro. Adapun ditinjau secara istilah etimologi, menurut Al-Zarqani, kata terjemah memiliki beberapa pengertian. 1. Menyampaikan suatu ungkapan pada orang yang tidak tahu. 2. Menafsirkan sebuah ucapan dengan ungkapan dari bahasa yang sama. 3. Menafsirkan ungkapan dengan bahasa lain. 4. Memindahkan atau mengganti suatu ungkapan dalam suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Dari keempat pengertian di atas, yang akan dibahas lebih lanjut adalah pengertian keempat, karena pengertian inilah yang lazim dipahami oleh banyak orang tentang kata terjemah. C. Macam-macam terjemah. Dalam ranah uluma Al-Quran, terjemah terbagi menjadi dua macam. 1. Terjemah harfiah atau terjemah lafaziyah. Terjemah harfiah adalah memindahkan suatu isi ungkapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan mempertahankan bentuk atau urutan kata-kata dan susunan kalimat aslinya. Muhammad Hussein Al-Zahabi, sebagaimana dikutip oleh M. Amin Summa, membedakan terjemah harfiah ke dalam dua model, yaitu pertama, terjemah harfiah bi al-misal, yaitu terjemah yang dilakukan apa adanya yang terikat dengan susunan dan struktur bahasa asal yang diterjemahkan. Kedua, terjemah
harfiah bighair al-misal, yaitu terjemah yang pada dasarnya sama dengan terjemah harfiah bi al-misal, hanya saja sedikit longgar keterangannya dari susunan dan struktur bahasa asli yang digunakan. 2. Terjemah tafsiriyah atau terjemah ma'nawiyah. Terjemah tafsiriyah adalah menerangkan sebuah kalimat dan menjelaskan artinya dengan bahasa yang berbeda, tanpa mempertahankan susunan dan urutan teks aslinya, dan juga tidak mempertahankan semua makna yang terkandung dalam kalimat aslinya yang diterjemahkan.